Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangan kanannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membalas dengan cinta. Para pecinta firman Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia tak pernah luput dari sikap memberi dan menerima. Memberi berarti manusia membagikan apa yang dimiliki olehnya, dan menerima berarti secara personal manusia terbuka atau manusia pasrah pada apa yang dikehendaki padanya. Manusia pada umumnya menginginkan hal-hal positif dialami dalam kehidupannya, dan sebaliknya hal-hal yang negatif yang membuatnya tidak nyaman atau bertentangan dengan kehendaknya, membuatnya bersikap untuk melawan, bahkan lari dari kenyataan. Dalam kehidupannya, manusia cenderung ingin memberikan sesuatu yang baik yang telah ia lakukan kepada orang lain, dan berharap bahwa hal yang sama akan ia peroleh pada kesempatan yang lain pula. Kecenderungan manusia seperti ini menunjukkan bahwa manusia juga membutuhkan orang lain agar kehidupannya dapat menjadi lebih baik. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, narasi suci pada hari ini melukiskan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret, yaitu orang-orang yang seasal dengan Yesus, yang memperlihatkan sebuah sikap penolakan terhadap Yesus setelah mereka mendengar dan melihat apa yang telah dikerjakan oleh Yesus terhadap mereka. Sikap penolakan orang-orang Nazaret terhadap Yesus dilatar belakangi oleh identitas Yesus yang diketahui oleh mereka. Identitas kemanusiaan Yesus dipertentangkan, dan mereka tak mempercayai kealahan dari Yesus yang berbelas kasih untuk menyelamatkan mereka. Identitas Yesus membuat orang-orang Nazaret menganggap remeh dan tak menghormatinya. Penolakan ini menunjukkan bahwa sikap ketidakpercayaan pada kuasa yang dimiliki oleh Yesus sebagai putra Allah. Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia dengan mengenalkan kemanusiaannya, agar manusia merasa kasih Allah yang dekat, yang mampu ada bersama dengan penderitaan yang dialami oleh manusia. Penolakan yang dialami oleh Yesus bisa jadi juga menyimbolkan penolakan kita terhadap karya keselamatan
yang dikerjakan oleh Allah. Karya keselamatan itu nyata dalam tindakan orang lain untuk menolong kita. Keterbukaan kita untuk menerima karya keselamatan Allah terlihat ketika kita mampu ada bersama dengan orang lain. Kita mampu melihat orang lain bukan dari sisi jeleknya, dan kita mampu memahami orang lain dengan baik. Para pecinta firman Tuhan yang terkasih, dalam realitas kehidupan kita setiap hari, merasa ditolak ataupun tak diterima mungkin saja pernah kita alami. Perasaan ditolak sebenarnya membuat orang lain terkungkung dalam keterasingan atau kesendirian. Sikap penolakan yang dialami bisa saja diwarnai dengan berbagai latar belakang tertentu seperti agama, budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya yang membuat orang lain dengan mudah bertindak untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang terbaik. Firman suci pada hari ini mau mengajarkan bahwa seperti Yesus yang ditolak, menerima apa yang terjadi dan tak patah semangat untuk terus mewartakan karya keselamatan, maka kita sekalian dituntut untuk senantiasa meneladani Sang Guru Agung yang membalas sikap belas kasih kepada orang lain sekalipun ia sendiri menerima suatu penolakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.